Baik, terima kasih Pak Usman sebagai moderator. Yang kami hormati Ketua Persi Dr. Kuncoro, Ketua Ekosindo Dr. Supriantoro, Bapak Ibu narasumber, Bu Yani, Pak Widarto, dan Pak Fahrul, dan seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam semua. Tadi mungkin secara detail sudah dijelaskan oleh Bu Yani terkait dengan bagaimana tata cara administrasi klaim COVID dari sisi pengajuan klaim. Tentunya dari sisi BPJS Kesehatan, lanjut mungkin slide saja. Dari sisi BPJS Kesehatan, lanjut. Sebagai penerima tugas khusus untuk melakukan proses verifikasi klaim COVID ini, tentunya kami ingin menyampaikan dulu bahwa 4 regulasi inilah yang menjadi pegangan BPJS Kesehatan dalam melaksanakan penugasan khusus dan pedoman di dalam melakukan proses verifikasi klaim, mulai dari surat penugasan dari pemerintah melalui Kemenko PMK sampai dengan SMNkes yang terbaru yang barusan keluar pertanggal 24 April. Lanjut. Nah, next. Nah, salah satu peran dan tugas kesehatan tentunya adalah melakukan verifikasi tagihan plan kesehatan dari FKRTL yang melakukan pelayanan COVID. Tadi juga disampaikan oleh Dani di stressing lagi bahwa RTL yang memberikan pelayanan COVID itu dapat mengajukan tagihan klaim kepada Kementerian Kesehatan yang nanti akan diverifikasi BPJS Kesehatan. Nah, tentunya dalam melakukan tugas ini kami melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam rangka proses pembayaran tagihan klaim. Tentunya apa sih output daripada verifikasi klaim ini? Outputnya adalah akan keluar berita acara hasil verifikasi klaim yang menjadi dasar bagi Kementerian Kesehatan untuk melakukan pembayaran kepada fasilitas kesehatan. Lanjut. Next. Ya, nah secara ringkas kami ingin menggambarkan ini adalah alur pengajuan dan pembayaran klaim. Jadi seperti disampaikan oleh Bu Yani tadi, bahwa rumah sakit itu akan memberikan rekapitulasi dan berkas pendukung klaim COVID untuk dilakukan verifikasi dalam bentuk soft copy. Jadi tidak ada pengiriman dalam bentuk hard copy untuk proses verifikasi di BPJS Kesehatan. Kemudian BPJS Kesehatan di samping menerima rekapitulasi klaim, kami juga akan menerima berkas klaim yang dipakai sebagai pendukung proses verifikasi. Tentunya ini pada saat rumah sakit mengirim, ini sudah dalam bentuk file, sehingga kami di kantor cabang BPJS Kesehatan itu menerima file tersebut. Nah, yang penting di sini adalah kami diberikan waktu untuk melakukan proses verifikasi sampai dengan muncul berita acara hasil verifikasi itu 7 hari kerja. Jadi nanti kami akan jelaskan di bawah 7 hari kerja ini step-stepnya apa aja. Ya. Kemudian selanjutnya nanti akan dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan maksimal 3 hari kerja. Lanjut. Baik, Bapak Ibu, ini adalah step 7 hari kerja yang kami kelola untuk melakukan proses verifikasi klaim. Jadi dimulai dari kami menerima klaim di kantor cabang melalui klaim hasil inputan oleh rumah sakit yang kami terima melalui penerimaan klaim COVID. Jadi perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa aplikasi penerimaan dan pengiriman klaim COVID ini terpisah dari aplikasi JKN existing. Nah, di sini kami 1 hari kerja ini melakukan mencocokkan berkas apakah sesuai dengan file yang dikirim dengan lampiran berkasnya. Kemudian 1 hari kerja lagi kami jika telah sesuai tentunya ada kesepakatan by sistem, by aplikasi, ini akan muncul. Jadi kita sebut berita acara serah terima klaim, berita acara kesepakatan bahwa berkas yang diterima itu sudah sesuai dengan jumlah maupun pendukungnya. Kemudian kami memiliki waktu 3 hari kerja untuk melakukan proses verifikasi. Secara detailnya verifikasi seperti apa nanti akan kami jelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian pada hari selanjutnya setelah kami lakukan proses verifikasi selama 3 hari kerja, kami akan mengirimkan persetujuan kepada Vaskes atau rumah sakit. Nah, di sini kami menyampaikan bahwa di sini adalah titik krusial juga. Ya, kami mohon kerjasama dari Bapak Ibu pimpinan rumah sakit juga bahwa terkait dengan persetujuan hasil verifikasi ini
kalau SLA-nya adalah 1 hari kerja. Baru pada hari ke-7 kami mengirimkan berita acara hasil verifikasi yang sudah disepakati antara Vaskes dengan BPJS Kesehatan kepada Kementerian Kesehatan. Nah, ini adalah secara superficial proses verifikasi di BPJS Kesehatan. Lanjut. Nah, kemudian 3 hari kerja itu apa yang kami lakukan? Jadi, sesuai dengan Kepmenkes 238 disebutkan bahwa ada 2 proses verifikasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Yang pertama adalah terkait verifikasi administrasi, yang kedua adalah verifikasi pelayanan. Nah, apa yang dilakukan di dalam proses verifikasi administrasi yang tadi pertama adalah tentunya memeriksa kelengkapan berkas klaim. Kemudian membuat berita acara kelengkapan berkas klaim. Nah, outputnya apa dari verifikasi administrasi, Bapak Ibu? Outputnya adalah yang pertama ada informasi berkas tersebut lengkap. Yang kedua, ada informasi berkas tidak lengkap. Nah, bagaimana perlakuannya apabila ada berkas tidak lengkap? Ini kita kembalikan ke rumah sakit, koordinasi ke rumah sakit, apakah yang akan dilanjutkan ke dalam proses verifikasi pelayanan itu hanyalah berkas lengkap, atau berkas tidak lengkap juga akan dilengkapi terlebih dahulu, sehingga berkas yang akan maju ke dalam proses verifikasi pelayanan ini jumlahnya akan lebih banyak. Namun demikian, apabila rumah sakit menyampaikan bahwa yang dilanjutkan ke dalam proses verifikasi pelayanan adalah hanya berkas yang lengkap, tentunya ini akan kita lanjutkan. Jadi di sini ada koordinasi komunikasi dengan Vaskes terkait dengan hasil verifikasi administrasi. Kemudian step yang kedua itu melakukan proses verifikasi pelayanan. Nah, di sini tentunya kita akan melakukan 3 step. Yang pertama adalah verifikasi klaim menggunakan aplikasi, tentunya menggunakan ada rules, kaidah-kaidah dalam verifikasi yang tentunya bersumber dari regulasi yang ada. Di sini nanti akan ada 3 output, apakah klaim tersebut layak, apakah klaim tersebut tidak layak, ataukah klaim tersebut adalah pending. Pending ini berarti ada ketidakpahaman antara regulasi yang ada dengan yang disampaikan oleh rumah sakit. Nah, apabila setelah melakukan proses verifikasi menggunakan aplikasi dikatakan klaimnya layak, tentunya akan masuk ke verifikasi biaya. Nah, dalam verifikasi biaya inilah nanti akan muncul pengurangan terhadap APD dan obat-obatan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Kalau kita simak bersama di dalam SMNkes, di situ sudah ditetapkan besarannya. Jadi kalau umpamanya APD itu per unitnya adalah 400.000 dan obat-obatan ada 6 item dan sudah ada harganya. Tentunya yang menjadi konsen kami adalah bahwa yang menjadi pengurangan adalah hanya obat-obatan dari bantuan dari APBN atau pemerintah pusat. Baru setelah dilakukan proses pengurangan jika ada bantuan APD atau obat-obatan, baru kita lakukan finalisasi hasil verifikasi. Nah, finalisasi ini tentunya outputnya adalah berita acara hasil verifikasi. Berita acara verifikasi ini nanti setelah ditandatangani oleh BPJS dan Vaskes, ini akan menjadi dasar pembayaran klaim kepada rumah sakit. Lanjut. Next slide. Baik, mungkin kami ingin mengupdate terkait dengan klaim yang sudah kami terima di kantor cabang dari rumah sakit sampai dengan 28 April. Sumber data adalah berita acara serah terima klaim di kantor cabang. Artinya sampai dengan kemarin sudah ada 4 rumah sakit yang mengajukan klaim ke kantor cabang. Ini termasuk juga pendukungnya dan sudah muncul berita acara serah terima. Nah, totalnya ada 64 kasus dengan biaya kurang lebih 4,2 miliar. Nah, tentunya ada beberapa permasalahan ataupun faktor yang mempengaruhi kenapa pengajuan klaim COVID ini masih sedikit yang mengajukan. Yang pertama tentunya dari sisi ini menurut kacamata kami, yang pertama adalah dari proses administrasi terkait dengan pengumpulan berkas klaim dan scanning berkas pendukung verifikasi klaim. Tentunya membutuhkan effort yang luar biasa terkait dengan pengumpulan berkas klaim dan scanning berkas ini, karena semakin di kantor ada siapa, tentunya ini akan menjadikan effort rumah sakit juga lebih besar.
Yang kedua adalah saya kira proses update aplikasi iklim nasib JIS mungkin sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu pimpinan rumah sakit. Yang ketiga adalah terkait regulasi. Ya. Jadi terkait dengan switching penjaminan klaim COVID. Seperti yang disampaikan oleh BI tadi, ada kemungkinan ada switching penjaminan klaim COVID dari jaminan COVID ke jaminan JKN ataupun asuransi kesehatan lainnya. Termasuk juga di sini besaran biaya APD dan obat-obatan yang pada saat sebelum keluarnya SMNKes itu belum ada besaran tarifnya. Termasuk juga tadi switching penjaminan ini juga belum diketahui seperti apa prosedurnya. Lanjut. Nah, ini mungkin yang inti daripada yang kami sampaikan bahwa beberapa potensi yang akan muncul dalam proses verifikasi dan mungkin nanti sampai ke dispute claim itu yang pertama adalah terkait dengan kekurangan persyaratan administrasi dan kelengkapan berkas pendukung klaim sesuai ketentuan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh pembicara pertama bahwa ada persyaratan yang harus dilengkapi dan disampaikan oleh rumah sakit kepada BPJS Kesehatan untuk melakukan proses verifikasi klaim. Ini adalah hal yang utama dan pertama. Kemudian terkait dengan input data pada aplikasi iklim harus valid. Sebagai contoh nomor NIK. Kemudian usia pasien, tanggal masuk dan tanggal keluar. Karena hal ini akan berdampak pada proses verifikasi. Sebagai contoh, NIK-nya ada 16 digit. Tetapi pada saat kami terima, kami sandingkan dengan master file kami untuk peserta JKN, dan kalau yang non JKN dengan data capil, tentunya ini akan berbeda. Sehingga nanti kami harapkan bahwa input data ini, utamanya NIK dan usia pasien maupun tanggal masuk, tanggal keluar ini sebisa mungkin dan dilakukan secara valid. Ya. Kemudian hasil scanning berkas pendukung klaim tidak layak terbaca. Nah, ada kemungkinan juga. Ya, jadi karena mungkin berkas ini di-scan, mungkin kualitas scan-nya juga tidak jelas terbaca di kami hasil scanningnya. Ini membutuhkan konfirmasi kepada rumah sakit, terutama untuk berkas-berkas yang dipersyaratkan untuk diupload di aplikasi iklim. Kemudian bagi rumah sakit perujuk tidak melakukan input rujukan layanan. Nah, ini terkait dengan jika ada rumah sakit yang mungkin karena kompetensi dari rumah sakit tersebut untuk memberikan pelayanan COVID lebih lanjut, membutuhkan pemeriksaan penunjang ataupun pelayanan lanjutan di rumah sakit lain. Ini harapannya diinput di aplikasi iklim sehingga nanti akan terbaca di BPJS pada saat melakukan proses verifikasi. Kemudian yang perlu kami sampaikan adalah kami dari sudut pandang kami, kacamata kami, hati-hati terhadap potensi temuan auditor terhadap beberapa kondisi. Yang pertama adalah rujukan antar rumah sakit atau rumah sakit yang menerima klaim dari perawatan pasien COVID dari tempat perawatan lainnya. Ya, maksudnya adalah jika ada tempat perawatan sementara yang mungkin kita contohkan sebagai contoh Wisma Atlet itu mengajukan klaim ke kami atau dia menitipkan klaim di rumah sakit, ini hati-hati karena potensi temuan auditor. Ya. Jadi sudah disampaikan Bu Yani bahwa kalau rumah sakit, contoh di rumah sakit sementara ataupun ruang perawatan sementara seperti Wisma Atlet itu juga mungkin sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kemudian kasus double penjaminan di luar ketentuan yang berlaku, ini kaitannya juga terkait dengan switching penjaminan tadi. Artinya switching penjaminan tadi ini harus kita samakan persepsi sesuai dengan SE Menkes 295. Kemudian penggunaan ICU dan ventilator di luar kapasitas rumah sakit, ini juga menjadi perhatian bersama. Jangan sampai mungkin dari sisi ketersediaan sarana prasarana sebagai contoh ICU ada 2, tapi tagihan klaimnya dalam 1 bulan ada 10 pasien. Mungkin juga, tetapi kami mengharapkan di sini kita harus hati-hati terkait dengan kondisi ini. Kemudian input coding terhadap standar yang telah ditetapkan. Artinya tadi sudah disampaikan di Kepmenkes sudah ada standarisasi coding, PDP inputnya seperti apa sebagai contoh. Tentunya kita harus mengikuti hal tersebut.
kemudian kesesuaian berkas pendukung verifikasi yang diupload terhadap kondisi sebenarnya. Jadi kami coba mitigasi jangan sampai nanti pada saat upload berkas yang diupload adalah hasilnya berkasnya kosong tapi sudah dalam PDF hasil scanning. Dan yang terakhir adalah terkait dengan konsen kita sumber donasi APD dan obat-obatan yang berasal dari bantuan pemerintah. Lanjut. Ya, ini adalah kalau kami coba gambarkan jika terjadi dispute sesuai dengan SMNKes nomor 295 tahun 2020, di sini disampaikan bahwa jika terjadi klaim dispute antara BPJS dengan Vaskes, tentunya kita akan melakukan konfirmasi kepada Kementerian Kesehatan dan nanti akan dilakukan verifikasi ulang bersama Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan organisasi profesi. Nah, hasil verifikasi ini ditetapkan oleh Kemenkes, selanjutnya nanti akan diproses melalui pengajuan dan verifikasi klaim sesuai dengan yang kami sampaikan di atas. Jadi ini sudah ada alurnya, sudah ada prosedurnya jika muncul dispute ataupun pending claim yang mungkin belum terselesaikan antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan. Harapan kami dengan adanya regulasi yang sudah ditetapkan, standarisasi yang sudah ditetapkan, dispute ataupun pending claim ini minimal, ya. Jadi karena regulasinya sudah jelas di Kepmenkes 238 dan di SMNKes 295. Lanjut. Yang terakhir mungkin kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan switching penjaminan, artinya dari penjaminan COVID ke JKN, khusus untuk peserta JKN, ini yang menjadi fokus pertama adalah terkait dengan penerbitan SEP. Jadi hal ini krusial mengingat bahwa penerbitan SEP diberikan waktu 3 kali 24 jam sejak pasien COVID dipindahkan ke ruang biasa, ruang perawatan biasa. Karena kalau masih membutuhkan pelayanan COVID, tentunya pasien tersebut dirawat di ruang isolasi. Jadi begitu dia dipindahkan, dinyatakan sembuh oleh DPJP, tentunya pasien tersebut jika masih membutuhkan perawatan terkait dengan komorbid ataupun komplikasinya, dan dia peserta JKN, ini dapat dirawat dan diterbitkan SEP maksimal 3 kali 24 jam sejak pasien tersebut dipindahkan ke ruang perawatan non-isolasi. Kemudian, memastikan kesesuaian input pada iklim INAS-CBJ sebagai dasar verifikasi klaim, artinya yang kami sampaikan di atas tadi, sekali lagi kami menyampaikan, menekankan kepada Bapak Ibu di rumah sakit bahwa input di iklim adalah dasar daripada kami melakukan proses verifikasi. Kalau inputnya valid, tentunya proses verifikasinya akan berjalan dengan cepat. Tetapi kalau umpamanya input di iklimnya ada hal-hal yang butuh konfirmasi, ada hal yang tidak sesuai, tentunya ini kami membutuhkan proses verifikasi proses konfirmasi kepada rumah sakit. Kemudian yang ketiga adalah pasien COVID ini akan pulang sembuh oleh DPJP, ini sesuai dengan SMNKes dan masih memerlukan perawatan di luar kondisi COVID, tentunya ada status yang harus dibuat oleh teman-teman rumah sakit yang akan diajukan sebagai klaim baru, sebagai contoh dari pasien peserta JKN, dari penjaminan COVID pindah ke JKN, ini harus dibuatkan status perawatan, walaupun pasiennya tidak pulang. Ya. Kemudian yang keempat adalah rumah sakit yang mengolah klaim kasus COVID dengan komorbid, komplikasi, atau koinsiden secara benar sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Artinya terkait dengan komorbid, komplikasi, dan koinsiden ini sudah jelas aturannya di dalam SMNKes, sehingga kalau kita memiliki frekuensi yang sama, harapannya pemahaman kita ini sama dan dispute klaim ataupun permasalahan yang ditemukan dalam melakukan proses verifikasi untuk 3 kasus tersebut bisa terminimalisir. Lanjut. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan mengingat waktu yang terbatas karena masih ada pembicara lain. Selanjutnya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.